Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Rahayu Bapak Ibu guru hebat. Bertemu kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Putu Ayu Anggraini selaku calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Buol, dan rekan saya Ibu Maria Selvina WA SPD selaku guru yang telah saya observasi, dan bersama pengajar praktik saya Bapak Kasmir Esyemale SPD. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Selamat siang Pak. Selamat siang. Baik Ibu Selvi, pada percakapan pasca observasi ini dengan tujuan yaitu untuk mengukur atau mengevaluasi sejauh mana area atau kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, apakah sudah tercapai atau belum. Jadi tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan di dalam kelas. Boleh Ibu saya melakukan percakapan pasca observasi? Boleh. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan observasi di dalam kelas? Sangat senang karena anak-anak pada saat proses pembelajaran itu sangat aktif. Itu saja. Bisa Ibu ceritakan kembali terkait langkah-langkah apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran di dalam kelas, dan juga kaitannya dengan area atau kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Baik, pada saat proses pembelajaran yang saya lakukan, kegiatan awalnya saya buka dengan doa, memberi salam, terus mengecek kehadiran siswa. Setelah itu saya mengajak siswa bernyanyi biar jangan mengantuk pada saat mulai belajar. Jadi terus saya menggunakan model pembelajaran talking stick, dan medianya spidol pengganti stick, dan musik. Dimana musik saya akan mengedarkan spidolnya, dimana musiknya saya sambil membuka musiknya, dimana musik itu berhenti, dan dimana juga tongkat itu akan dipegang, maksudnya dipegang kelompok mana. Di situ sudah saya akan memberi pertanyaan dan kelompok itu akan menjawab pertanyaan. Nah Ibu, terkait langkah-langkah yang Ibu ceritakan tadi sudah sangat jelas mengenai kegiatan pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup yang Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, bagaimana terkait dengan area atau kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Pada percakapan pra-observasi, Ibu menyampaikan bahwa area atau kompetensi yang ingin Ibu kembangkan berupa mengembangkan media pembelajaran yang lebih kreatif lagi, agar murid menjadi lebih aktif di dalam kelas. Nah, terkait dengan area atau kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, menurut Ibu apakah sudah tercapai, apakah sudah berhasil atau belum? Kalau menurut saya sudah berhasil, karena anak-anak yang saya lihat sangat aktif, semua ikut terlibat. Yang sukanya bermain, bahkan yang tidak tahu membaca, semuanya ikut terlibat. Karena di situ kan model pembelajaran ini kan belajar sambil bermain. Terus alat peraganya itu mereka sendiri yang menyediakan, dari buah-buahan, dari roti, itu saja. Jadi menurut Ibu sudah berhasil dengan baik. Tapi dalam proses pembelajaran, apakah Ibu melihat kendala-kendala atau kekurangan yang Ibu hadapi di dalam kelas? Kira-kira apa hambatan-hambatan yang Ibu hadapi? Untuk setiap proses pembelajaran pun pasti ada kekurangan, ada kelebihannya. Kalau yang saya lihat ini, kekurangannya itu anak-anak
yang kurang membaca itu sangat susah beradaptasi dengan teman-teman yang tahu gitu. Jadi mereka hanya melihat medianya saja. Jika mereka melihat teman-temannya menggunakan medianya, misalnya buah semangka, jika ada pertanyaan, bila saya memberikan pertanyaan, ada buah semangka, jika ada temannya membelah semangka, mungkin mereka hanya melihat, entahlah mereka paham atau tidak, mungkin itu yang bikin susah. Iya. Jadi memang benar sekali Ibu ya, setiap proses pembelajaran tentu pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Boleh Ibu saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Iya, boleh. Terima kasih Ibu Selvi. Setelah saya mengamati atau observasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas sudah sangat baik terkait dengan area kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Karena saya melihat Ibu sudah benar-benar maksimal menyiapkan media pembelajaran berupa buah-buahan, berupa makanan yang memang itu memiliki daya tarik tersendiri untuk murid, sehingga juga membantu murid yang tidak lancar membaca atau pemahamannya mungkin masih di bawah, itu menjadi lebih terakomodir karena mereka melihat langsung secara nyata buah atau media yang mereka gunakan. Dan selain itu saya melihat anak-anak juga aktif dalam proses pembelajaran karena Ibu menyelingi dengan kegiatan bermain seperti menggunakan spidol, kemudian ada lagu-lagunya, kemudian dilempar dan itu siswanya bukan spidolnya dilempar, maksudnya diserahkan ke siswa lain, diedarkan, dan itu membuat anak-anak bersemangat, terpacu untuk menunggu gilirannya menjawab pertanyaan. Nah, untuk rencana kedepannya, apakah ada area atau kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi? Untuk kedepannya ada sih, lebih banyak menyediakan mode pembelajaran yang lebih efektif, yang lebih kreatif, dan lebih banyak menyediakan bahan ajar atau media-media yang supaya anak-anak lebih paham. Benar Ibu, karena kalau dengan menggunakan media dengan bahan mungkin yang lebih banyak, setidaknya anak-anak kan memiliki karakter yang berbeda, jadi terpenuhi proses pembelajaran dari perbedaan karakter anak itu. Maksudnya anak-anak yang ada yang paham, ada yang tidak paham, itu menjadi lebih mudah. Nah, kapan kira-kira Ibu akan melanjutkan atau melakukan observasinya? Kemungkinan ada kedepannya lagi, ada observasi kepala sekolah, observasi kelas. Mungkin di situ saya akan menerapkan nanti. Ya, kita juga akan ada kegiatan observasi PNN Ibu ya. Nanti mungkin setelah ujian tengah semester. Ya. Terima kasih banyak Ibu Selvi atas kesediaan dan waktunya, telah bersedia di observasi, telah bersedia juga di wawancara. Semoga rencana Ibu kedepannya dalam mengembangkan bahan dan media pembelajaran yang lebih kreatif lagi itu bisa Ibu lakukan dan bisa terwujud dengan lebih maksimal lagi. Baik Ibu, sekarang saya akan meminta tanggapan atau umpan balik dari Bapak pengajar praktik saya atas percakapan yang kita lakukan hari ini, baik mulai dari percakapan pra-observasi, kegiatan observasi, dan percakapan pasca observasi. Kepada Bapak disilahkan. Baik, terima kasih Ibu Ayu. Ya, pertama saya apresiasi luar biasa ya, Bu Ayu ini sudah sangat baik mempraktekkan coaching ya kepada rekannya Ibu Selvi ya. Saya sudah melihat juga dari video pra-observasi, kemudian observasi kelas, dan hari ini saya melihat langsung bagaimana pelaksanaan praktek coaching pasca observasi Ibu Ayu, dan memang luar biasa. Ibu Ayu sudah menerapkan praktek coaching sesuai dengan alur tirta ya. Dari awal tadi saya sudah melihat
penyampaian tujuan daripada percakapan itu sudah jelaskan, yaitu untuk mengevaluasi maupun merefleksikan proses pembelajaran yang sudah diobservasi pada beberapa pertemuan lalu. Kemudian masuk pada alur identifikasi masalah, ya. Saya melihat Ibu Ayu sudah menggali apa saja hal-hal yang positif yang sudah dilakukan di kelas, langkah-langkah pembelajaran yang sudah dilakukan sangat bagus. Kemudian kendala-kendalanya, hambatannya, saya melihat tadi ternyata dalam pembelajaran itu sudah terjadi pembelajaran berdiferensiasi, ya. Ada anak-anak yang kesulitan memahami, diperlihatkan buah-buahan, itu namanya pembelajaran kinestetik, ya. Jadi anak-anak yang tidak bisa melihat melalui bacaan, diperlihatkan alat peraga langsung, itu namanya kinestetik. Jadi luar biasa, yang sudah dilakukan Ibu Selvi di kelas juga ternyata sangat bagus. Kemudian saya melihat Ibu Ayu juga sudah menggali bagaimana rencana tindak lanjut dari apa yang telah dilakukan Ibu Selvi, bagaimana perbaikan-perbaikan ke depan supaya proses pembelajaran itu lebih berdampak pada murid. Nah, terakhir saya melihat ada rencana aksinya atau tanggung jawab, komitmen daripada Ibu Selvi untuk melakukan perbaikan itu kapan, ya. Insya Allah setelah pelaksanaan ujian tengah semester, ya. Jadi secara keseluruhan dari saya untuk praktek coaching yang dilakukan Ibu Ayu sudah sangat baik. Terima kasih Ibu Ayu, Ibu Selvi, sukses selalu. Baik, Bapak, terima kasih banyak Bapak atas tanggapan sekaligus penguatan terhadap saya yang selaku calon guru penggerak, dan juga rekan saya yang selaku guru yang saya observasi. Baik Bapak Ibu guru hebat, demikian praktik rangkaian supervisi klinis dengan percakapan coaching yang memberdayakan yang kami lakukan. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.